Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Francisca Wulandari, NIM 21205049 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Langsung saja latar belakang dari penelitian saya mengenai pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, termasuk dalam konteks pendidikan, menyoroti peran penting kunci kepala sekolah sebagai pemimpin utama di sekolah. Kepemimpinannya efektif oleh kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja staf dan guru. Kepemimpinan transformasional yang mendorong pertumbuhan dan kinerja luar biasa dianggap relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan pendidikan. Dalam konteks sekolah, kepemimpinan kepala sekolah harus mampu mentransformasikan lingkungan sekolah untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Kinerja guru khususnya dalam mengajar berkaitan erat dengan keberhasilan pembelajaran siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Dengan memahami hubungan ini dapat diidentifikasi apakah kepemimpinan transformasional dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Rumusan masalah yang pertama yaitu seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Yang kedua, seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, untuk manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori khususnya dalam bidang manajemen pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru. Manfaat praktis bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran, keilmuan, dan wawasan pengetahuan manajemen pendidikan Islam yang berkaitan dengan aspek kepemimpinan transformasional kepala madrasah terhadap kinerja guru. Yang kedua, bagi SD Plus Sunan Ampel sendiri, yaitu sebagai acuan yang akan memberikan kontribusi akan pentingnya kepemimpinan transformasional kepala madrasah yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, tujuan pendidikan atau lembaga bisa tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, menambah referensi ilmiah di bidang manajemen pendidikan Islam. Definisi operasional. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan yang mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berusaha untuk memberikan motivasi, dorongan kepada pengikut atau bawahan untuk mendatangkan perubahan dalam suatu lembaga atau organisasi agar berfungsi secara optimal. Yang kedua, kinerja guru. Kinerja guru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rancangan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu jenis pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti, kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sampel. Populasi dan sampel.
Populasi merupakan keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan memperoleh data dari objek yang telah ditetapkan oleh peneliti. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah para guru di SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri. Adapun sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, jumlah guru yang ada pada SD Plus Sunan Ampel, Kota Kediri sebanyak 30 orang atau sampel kurang dari 100, sehingga peneliti mengambil sampel 100% agar hasil diperoleh lebih akurat. Untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga metode dokumentasi. Untuk instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih baik dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun tabel indikator penelitian kepemimpinan transformasional kepala sekolah, yaitu mencakup yang satu kepemimpinan transformasional kepala sekolah variabel X, indikatornya penentuan arah pelatih, juru bicara, dan agen perubahan. Kemudian instrumen penelitian yang kedua, tabel indikator kinerja guru. Yang pertama variabelnya kinerja guru, yaitu variabel Y, yang indikatornya perencanaan program pembelajaran, kedua pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian pembelajaran. Teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada 2 teknik. Yang pertama yaitu analisis deskriptif dan 2 analisis inferensial. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang kedua, analisis inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya akan digenerasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data di sini menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Dengan rumusan uji validitas, rumusnya sebagai berikut: jika R lebih dari 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. Sedangkan jika R kurang dari 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid. Kemudian uji reliabilitas. Untuk melihat reliabilitas masing-masing, instrumen yang digunakan adalah koefisien Cronbach alpha dengan menggunakan fasilitas SPSS. Jika nilai lebih dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi, sementara jika nilai alpha lebih dari 0,8 mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.